Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Karena ini masih di awal tahun ya, aku mau coba untuk menarik energi general, energi positif, yaitu blessing, berkah, dan keberuntungan di tahun 2024. Namun perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, fun reading ya. Jadi belum tentu resonate buat semuanya, bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Berkah dan keberuntunganmu di tahun 2024. Oke, wow, here and now ya. Karena di sini ada past life, ada future. Jadi di tahun 2024 ini kamu akan terbebas dari beban masa lalu ya. Kamu bisa move on, kamu lebih fokus dengan tahun ini, saat ini ya, di 2024 ini. Dan ya segala yang kamu usahakan ya akan memberikan hasil yang maksimal ya, yang tentu saja hasil ini itu bisa semacam jadi tabungan kamu untuk masa depan ya. Mau ini berupa materi ya seperti tabungan atau investasi atau kayak apa ya, investasi itu nggak selalu invest materi ya, bisa invest ilmu ya. Mungkin di tahun ini kamu fokus untuk studi atau kamu ikut kelas untuk menambah upgrade dirimu, menambah ilmu, menambah wawasan, yang mana ini akan bermanfaat untuk masa depan ya. Dan juga usaha yang sedang kamu rintis saat ini nantinya juga di masa depan akan semakin berkembang ya. Jadi kamu tuh lebih terfokus di masa sekarang ya, sudah bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu. Oke. Next ya, between words ya, ada berkah dan keberuntungan di mana ketika kamu selama ini ingin mengunjungi suatu tempat baru ya, kamu ingin apa ya istilahnya itu, pergi ke satu tempat yang berbeda, yang di situ itu ada keunikan tersendiri ya. Nah, di tahun 2024 ini bisa kamu wujudkan ya. Misalkan nih, kalau kamu punya keinginan untuk traveling gitu ya, ke tempat yang anti mainstream ya. Mungkin kalau misalkan ke Eropa tuh kayak Paris, London tuh mungkin udah umum ya gitu ya. Nah, ini kamu ke tempat yang mungkin jarang orang kunjungi tapi menarik gitu ya. Ada di situ tempat yang menurut kamu tuh unik. Nah, itu kamu akan bisa realisasikan ya. Kemudian beberapa dari kalian juga akan sukses ya ketika berani keluar dari zona nyaman atau mencoba sesuatu yang baru ya. Jadi kalau misalkan selama ini kamu selalu bekerja di tempat atau di dalam ruangan yang mungkin rutinitasnya itu tersistem ya, seperti accounting, administrasi ya, itu kan tersistem ya, sudah kamu tinggal duduk ya, menekuni, waktunya istirahat ya kamu istirahat, nanti
pulang selesai ya. Nah, di sini kamu akan mencoba pekerjaan yang belum pernah kamu jalani ya. Misalnya itu tadi ya, biasanya kamu di ruangan, stay di ruangan. Nah, kemudian kamu coba bidang lain seperti marketing. Nah, itu kan penuh dengan challenge ya, dimana kamu mesti kreatif, mesti bisa apa namanya, menjaring ini ya, networking gitu ya. Kamu mesti bisa menciptakan ide-ide baru, strategi. Kamu nggak bisa ada di dalam ruangan terus ya, kamu mesti mobile. Nah, itulah ya, tapi di situ ada kesuksesan. Nah, sama halnya ketika kamu berbisnis ya, mungkin kamu kok kayaknya monoton ya, aku usahaku ini aja gitu, terus kamu mau ekspansi, kamu explore ya, produk lain atau bidang yang lain. Nah, di sini ketika kamu ada keberanian, ada keberuntungan, kamu sukses ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berkah keberuntunganmu di 2024. Oke, observers ya. Jika selama ini kamu tuh sudah mengamati ya, kayak kamu pengen beli mobil nih. Nah, selama ini kamu tuh udah cari informasi, udah tanya sana sini, udah membandingkan gitu. Nah, berkahnya di tahun ini kamu bisa kebeli tuh ya, barang yang selama ini sudah kamu ini ya, apa namanya, sudah kamu observasi. Rumah misalnya, mungkin kamu udah visit ke beberapa lokasi, kamu juga udah menghubungi house advisornya, kamu udah tanya-tanya, udah ini hitung-hitungannya, kamu udah cek, udah teliti, udah cross check sana sini ya. Kamu bisa miliki itu. Bisnis ya, pekerjaan ya, intinya segala sesuatu yang udah kamu coba untuk survei selama ini ya, kamu akan bisa realisasikan di tahun ini. Oke, kita lanjut ya. Berkah dan keberuntunganmu di tahun 2024. Oke ya, deception, sesuatu yang disembunyikan finally bisa terbongkar. Jadi kalau ada seseorang ya, atau mungkin lebih dari satu orang ya, siapapun yang menutupi sesuatu hal dari kamu, menyembunyikan, nah ini akan terbongkar ya. Kenapa ini aku bisa bilang keberuntungan? Karena dari situ kamu akan mengetahui ya, siapa yang memang tulus, siapa yang memang modus, siapa yang memang hanya memanfaatkan kamu aja. Nah, ketika kita mengetahui kebongkar gitu ya, orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan, otomatis kita akan mengambil sikap ya untuk cut off, untuk menjauh. Nah, itu keberuntungan karena kita nggak akan digerogoti lagi nih seperti tikus nih, mengerat ya, menggerogoti. Kita akan terbebas dari orang-orang yang seperti tikus, mengerat, menggerogoti ya. Oke ya, Nine of Club ya, failure. Mungkin sempat di tahun sebelumnya ya, tahun 2023 kemarin ada beberapa yang mengalami kegagalan ya, baik itu dalam percintaan, pekerjaan, keuangan ya, bisnis atau usaha kamu. Namun di tahun 2024 ini nantinya kamu akan move on dari kegagalan ini ya. Kamu akan lebih fokus di tahun ini untuk kembali bangkit, untuk kembali menapaki hidup, menata hati, menata diri ya, merintis lagi bisnis dan usaha kamu. Oke. Kemudian Princess of Club ya.
ini sih bagian dari si deception ini ya. Jadi kamu akan mengetahui siapa kawan, siapa lawan, teman-temanmu mana yang tulus, mana yang modus, atau mungkin pasanganmu ya, atau bisa juga saudara. Nah, ini akan kebongkar semuanya ya. Seseorang yang Princess of Cup yang tidak tulus ini, terutama orangnya energinya feminim atau perempuan, usianya masih muda, di bawah 40 tahun. Nah, ini akan terbongkar ya. Dan kalau udah terbongkar, ya otomatis kamu cut off ya. Seperti yang aku jelaskan tadi, kamu terbebas dari orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu aja. Oke. Yap. Wow, Ace of Diamond, Harvest, kebahagiaan materi ya. Kamu akan mendapatkan rezeki mendadak, rezeki nomplok di tahun 2024. Kalau Ace of Diamond ini ya, atau Harvest, lebih ke materi ya, kebahagiaannya materi, barang berharga, barang mewah, uang gitu ya, atau rumah, tanah, atau mobil ya. Intinya sih ada rezeki nomplok gitu ya buat kamu, mau itu berupa barang ataupun uang. Oke. Next kita lihat lagi. Wow, Queen of Diamond, terutama buat kalian yang feminim, usia kalian di atas 40 tahun atau mungkin belum 40 tahun tapi kalian udah matang. Beberapa single parent ya, beberapa single parent. Nah, keberuntunganmu adalah ada peningkatan di karir, kenaikan jabatan ya, makin dipercaya sama pimpinan, terutama ada kenaikan gaji, kenaikan bonus. Nah, buat kamu yang bisnis ya, kamu entrepreneur, kamu usaha sendiri, ini ada kesuksesan dalam bisnis kamu atau usaha yang sedang kamu jalani. Jadi kamu akan menjadi seorang feminim yang cemerlang ya, auranya makin berkilau, makin kaya raya, karirnya makin sukses, gemilang ya, makin kaya raya terutama. Oke, kita lihat lagi ya, berkah dan keberuntunganmu di tahun 2024. Oke, anger. Beberapa mungkin sempat merasa marah ya ketika sesuatu hal yang ditutup-tutupi itu terbongkar. Tapi percayalah ya, bahwa ketika kamu dimanfaatkan, dimanipulasi, hasilnya apa? Nih, Harvest dan Queen of Diamond ya, dimana rezeki kamu di tahun 2024 ini tergantikan ya dari apa yang udah diambil orang lain, dimanfaatin orang lain, ditipu. Oke, kita lihat lagi. Wow, love, ada berkah apa? Tentu saja jodoh. Yang single atau yang jomblo di tahun 2024 ini dipertemukan dengan jodohnya, dipertemukan dengan seseorang yang mencintai kamu dengan tulus, dipertemukan dengan soulmate kamu, bahkan union, bersatu ya, true love kamu. Nah, untuk yang udah punya pasangan, hubungan kalian semakin mesra, semakin harmonis ya. Pasangan kamu juga makin sayang, kamu pun juga makin cinta, walaupun sempat ada riak-riak gitu ya, konflik-konflik, perselisihan. Tapi dari situ justru
cinta kalian tuh akan semakin besar satu sama lain ya. Jadi berkahnya konflik-konflik kemarin itu ternyata di 2024 itu kayak dinaikkan derajatmu, menyadari satu sama lain saling mencintai dan akan lebih menyayangi. Oke. Wow, comfort ya. Berkah keberuntunganmu, kamu bisa mempunyai rumah yang nyaman. Kemudian juga kamu bisa berlibur di tempat yang benar-benar membuat kamu tuh healing ya. Ada kenyamanan juga di hubungan kamu dengan seseorang atau di keluarga ya. Atau di sini kamu di tahun ini kamu akan spend time gitu ya, kamu menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kamu sayangi, pasanganmu, keras kamu ya, mungkin anak, orang tua, saudara, atau keluarga. Nah, bisa jadi kalian holiday bersama, jalan-jalan ya ke tempat yang benar-benar nyaman. Kemudian juga berkah yang lain, ada kestabilan dalam keuangan kamu ya. Malah di sini beberapa ada yang cuan gede nih ya, dapat rezeki nomplok ya. Yang sehingga dari sini selama 2024 ini keuangan kamu stabil. Udah nggak kepingin apa-apa itu ya, selalu tersedia gitu loh ya, asal nggak halu ya. Yang wajar-wajar aja, yang normal-normal aja gitu, pengen beli sesuatu dapat rezeki, pengen makan favoritmu, toto ada yang traktir atau ada yang ngirimin gitu ya. Pokoknya ada fase tuh kamu bener-bener di situasi yang light, yang ringan, yang nyaman gitu ya. Masa-masa drama prahara kehebohan tuh udah berakhir ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, tuh ya, balance, kestabilan ya, kestabilan hubungan ya, kestabilan keuangan, kestabilan karir ya. Intinya kamu udah bisa hidup lebih tenang, lebih stabil, nyaman ya, penuh energi cinta. Oke, kita lihat satu lagi ya, magic. Akan banyak keajaiban yang datang di kehidupan kamu ya. Semisal ada masalah nih, kayaknya udah stuck ya, nggak tahu harus berbuat apa, udahlah gitu. Ternyata ada solusi. Ketemu seseorang yang bisa ngasih jalan keluar atau bisa ngebantu. Lagi ada apa ya istilahnya, kewajiban ya yang harus dibayarkan nih, yang rasanya tuh kayak aduh nggak mungkin dalam waktu dekat bisa dapat duit sekian. Ternyata ada rezeki nomplok gitu ya. Ada aja keajaiban-keajaiban yang bakal mendatangimu di tahun 2024 ini ya. Bahkan kamu ibaratnya kamu tuh punya magic, punya sihir ya. Bukan berarti sihir beneran ya, maksudnya itu apa yang kamu ciptakan dari tanganmu itu selalu menghasilkan karya, dan dari situ bisa menghasilkan uang, bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya. Dan kamu akan lebih kreatif di tahun ini ya, ekspansi, explore ya, buka cabang kalau kamu punya usaha ya, bikin side job ya kalau kamu emang punya pekerjaan rutin. Oke. Kita lanjut, kita coba cek energinya. Aku coba tarik energinya dengan kartu tarot. Berkah dan keberuntunganmu di tahun 2024. Yap, the Fool. Akan terbebas dari beban, belenggu, segala masalah yang datang sebelumnya.
dan akan dipertemukan dengan orang-orang baru yang mempunyai energi yang positif, sehingga membuat kamu jadi lebih optimis lagi. Dan dari pertemuan sama orang-orang baru ini selalu menciptakan peluang, bisa itu peluang jodoh, peluang jadi pacar kamu ya, peluang bisnis, usaha atau pekerjaan. Oke. Yap. Ace of Swords. Kamu akan bisa fokus ya. Kalau kemarin-kemarin tuh sempet galau, overthinking, nggak tenang, aduh pokoknya segala hal yang benar-benar bikin apa namanya stres ya. Nah di tahun ini kamu udah tinggal itu semua, segala energi negatif udah kamu lepaskan dan kamu bisa fokus. Kalau kamu memang fokusnya karir bisnis kamu fokus di situ. Kamu fokusnya mengembalikan kestabilan keuangan kamu pengen kaya raya, kamu bisa fokus di situ. Udah nggak ke distract tentang hal-hal yang toksik ya. Oke, kita lanjut ya. Ace of Wands. Bakal ada bisnis baru, pekerjaan baru, aktivitas baru ya, seperti hobi, komunitas baru ya. Intinya sih ada banyak hal, sesuatu yang baru yang membuat kamu tuh jadi lebih kreatif, jadi banyak ide gitu ya, dan membuat kamu lebih semangat menjalani kehidupanmu di sepanjang 2024 ini. Oke. Yap, wow, Six of Pentacles ini sinkron dengan Ace of Diamond atau tadi Harvest ya. Ada rezeki nomplok nih di tahun 2024 ya, entah nanti bulan keberapa tiba-tiba kamu dapat rezeki itu banyak banget ya. Dan rezeki ini bisa berupa uang yang nominalnya itu lumayan bahkan banyak ya, atau bisa berupa barang yang ya barang mewah, barang berharga gitu loh. Oke, atau kalau kamu selama ini sedang mungkin kamu berniat menjual properti yang kemarin-kemarin tuh kayaknya lama gitu ya prosesnya. Nah, di tahun 2024 ini bakalan laku dan kamu bakal profit ya. Profitnya banyak. Oke. Kita lanjut satu lagi ya. The Hierophant, menikah. Di tahun 2024 ini ada yang menikah atau dipertemukan dengan jodoh nih, love ya. Kalaupun ada yang menikah di tahun ini atau kalaupun belum bisa menikah di tahun ini, maka kamu akan ada komitmen, kesepakatan dengan seseorang yang memang tujuan hubungan ini untuk pasangan hidup, untuk menikah. Jadi bukan yang sekedar HTS-an, TTM, udah jalanin dulu aja, bukan. Kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang aku mencari pasangan. Tujuannya menikah. Kalau kita masih butuh waktu untuk penjajakan, oke, nggak apa-apa. Tapi tujuannya menikah. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat apa pesan angel ya di tahun 2024 ini terkait dengan berkah dan keberuntungan. Oke, aku ambil yang jumping ya. Remain positif. Jika kamu ingin sukses, ingin bahagia, ingin keberuntungan, banyak berkah, maka tanamkan di pikiranmu untuk selalu mengingat hal-hal yang positif. Jadi ini sinkron dengan here and now. Ini tadi ya, dimana kamu udah lepaskan belenggu masa lalu, kamu udah nggak mau nginget-nginget hal-hal yang negatif, yang menyedihkan gitu ya. Kamu hanya inget hal-hal yang bahagia. Jadi kalau di masa lalu kamu pernah mengalami kejayaan ya dalam karir atau bisnis kamu, jika itu selalu kamu tanamkan di pikiranmu, selalu berpikir positif, itu akan terjadi di tahun ini ya. Atau kamu mengalami masa kejayaan, saldomu sampai sekian digit gitu ya, dan kamu ingin hal itu terjadi lagi, maka selalu ingat itu. Jadi ingat hal-hal yang positif, maka itu akan terulang di tahun ini. Oke. Next ya, tadi aku ambil yang jumping, ask for help from others. Untuk keberuntungan kamu,
jangan malu atau segan untuk meminta bantuan kepada orang lain jika memang kamu merasa berat ya. Contoh begini, kamu ingin merintis suatu bisnis tapi kamu ngerasa kalau sendiri kok kayaknya berat ya, nggak apa-apa, kamu join aja sama teman kamu. Yang penting perjanjiannya, komitmennya tuh jelas, ada hitam di atas putih ya. Karena bisa aja gini, kalau sendiri memang profitnya untuk kita sendiri gitu kan, tapi bisa aja nggak terlalu bisa produktif karena kita ngerjain sendiri. Nah, tapi ini contoh ya. Tapi ketika kamu coba untuk join sama teman kamu satu atau dua orang ya, mungkin asal nggak terlalu banyak orang ya. Nah, di situ mungkin ada 3 tenaga, ada 3 energi, ada 3 kepala yang bisa saling sharing itu. Nah, itu kalau contoh misalkan untuk bisnis atau usaha gitu ya. Atau ya ketika kamu merasa banyak pekerjaan, kamu juga bisa minta bantuan kepada rekan kerja kamu yang lain. Yang penting itu kerjaan cepat selesai sehingga bisa ambil pekerjaan baru atau job baru. Intinya sih jangan malu atau segan ya. Kalau memang nggak bisa, minta bantuan aja. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, trust terkait dengan berkah dan keberuntungan kamu ya. Dari pesan trust ini, apa yang kamu yakini ini bisa terjadi. Ini hampir sama dengan remain positif. Kalau trust ini kayak semacam ini bisa menjadi bagian dari ini ya, law of attraction, dimana apa yang kamu yakini itu terjadi. Apa yang kamu tanamkan di pikiranmu itu terjadi. Cuman di sini Angel memberikan pesan mikirnya yang positif-positif aja. Gitu ya. Oke guys, karena ini aku narik energi positif ya. Kalian harus klaim energinya, afirmasikan ya. Insya Allah bisa menjadi kenyataan di tahun 2024 ini. Penuh keberkahan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Amin. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.